Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami dari pengurus API DPW Sulawesi Selatan hari ini tanggal 29 Oktober 2024 telah melaporkan dugaan penistaan agama yang telah dilakukan oleh akun bernama Agatha of Palermo. Tujuan utama kami melaporkan dugaan penistaan agama ini adalah dalam rangka menjaga kedamaian dan kerukunan antar beragama dan menjaga toleransi beragama. Salam toleransi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Rahim C, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Para polikardus, teman-teman, satu persatu dilaporkan oleh saudara-saudara muslim kita ke pihak kepolisian. Ini adalah tanggapan dari laporan yang dibuat oleh Bang Dosma Sijabat kepada Nora Aritonang, Uni Rifa, dan Bang Zuma. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa tukang lapor itu bukanlah dari pihak muslim, bukanlah dari pihak apologet Islam. Apologet Islam hanya bereaksi, teman-teman. Dan ini sudah terjadi dari bertahun-tahun yang lalu. Bahkan saya itu duluan dilaporkan, teman-teman. Saya secara pribadi duluan dilaporkan. Tapi apakah saya gentar? Enggak. Apakah saya cemen? Apakah saya lebay-lebay? Enggak, teman-teman. Saya terus melanjutkan perjuangan ini. Bahkan teman-teman, walaupun saya harus berdiri sendirian, walaupun tanpa dukungan siapapun, saya tetap akan berdiri karena saya yakin Allah lah pelindungku. Allah lah yang akan mengirimkan orang-orang yang membantu, menopang perjuangan saya. Dan terbukti teman-teman, banyak sekali dari penonton-penonton, dari teman-teman yang tergugah, ya, yang terpanggil untuk membantu perjuangan saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini, ya. Dan saya sangat berterima kasih atas kehadiran mereka yang terus menguatkan saya agar bisa berjuang sampai detik ini. Dan di kesempatan ini kita akan membahas kembali Agatha, teman-teman. Agatha yang sudah secara resmi dilaporkan. Dan sebenarnya bukan baru, teman-teman. Bukan baru kemarin dilaporkan. Dari berminggu-minggu yang lalu sudah ada yang melaporkan Agatha. Sudah duluan dilaporkan. Tapi yang ini saya sampaikan karena yang melaporkan memang tidak keberatan untuk diekspos. Tidak keberatan. Kalian sudah tonton ya bagaimana API, Yayasan Apologet Islam Indonesia di bawah binaan Bang Zuma, sudah melaporkan Agatha di Sulawesi Selatan, Polda Sulsel, Makassar. Dan hari ini sudah dilaporkan juga di Polda Jawa Barat, di Polda Bandung, ya, oleh API Jawa Barat juga, ya, oleh Yayasan API yang ada di Jawa Barat. Dan saya rasa teman-teman sudah tahu, dan pelaporan tersebut dikawal oleh teman-teman kita, termasuk Yonatan Nandar, ya. Yonatan Nandar juga ikut pergi ke Polda Jawa Barat. Dan menyusul daerah-daerah lain, teman-teman. Itu yang dari API. Di luar API sudah mulai banyak. Sudah banyak juga yang melaporkan, bahkan sudah ada yang dimintai keterangan, sudah ada yang diperiksa. Sudah diperiksa. Jadi bukan hanya laporan, tapi memang sudah diklarifikasi. Sudah dipanggil saksi-saksi untuk memberikan keterangan. Ini biar kalian tahu. Sehingga besar harapan proses ini bisa lebih cepat, bisa segera, karena memang urgent-nya. Bagaimana Agatha ini terang-terangan, ya, dengan terang-terangan setiap hari live menghujat. Bukan hanya menghujat, teman-teman, tapi memberikan kesaksian palsu. Nah, ini yang teman-teman harus camkan. Jadi Agatha itu sering sekali mengatakan bahwa dia murtadin. Sering, teman-teman, menjual murtadinnya. Menjual nama murtadin. Karena memang yang namanya murtadin itu sangat mendapatkan tempat spesial. Mendapatkan tempat yang luar biasa di kalangan Laskar Polikardus.
Sehingga kalau jualan nama murtadin itu laku, dan itu yang dilakukan oleh Agatha. Agatha juga beberapa kali mengaku sebagai murtadin, teman-teman. Mengaku murtadin, kelewatan ini orang. Nggak ada malunya, teman-teman. Dan setiap kesaksian murtadin dia berubah-berubah. Kesaksian murtadin berubah, kesaksian siapa bapaknya aja berubah. Hari ini bilang bapaknya sudah meninggal, terus besoknya bilang bapaknya pengacara terkenal. Entah yang mana yang benar. Nggak malu apa berdusta? Saya nggak ngerti, kenapa mereka tuh biasa sekali ya dengan yang namanya berdusta. Biasa sekali. Dan kita akan bongkar, teman-teman. Kita akan buka tipis-tipis. Ya, kita akan buka pelan-pelan. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu kesaksian dia yang mengatakan bahwa dia murtadin, teman-teman. Agatha setiap hari bikin konten, live untuk meluruskan berbagai tuduhan tentang kekristenan. Kenapa Agatha tertarik di bidang pelayanan ini? Ya, yang pertama karena kita sudah berpengetahuan. Kalau kita sudah berpengetahuan, maka kita wajib untuk memberitahukan kebenaran firman Tuhan. Semakin kita rajin ya memberitahukan kebenaran itu, semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Gitu. Jadi intinya firman Tuhan harus diperdengarkan. Sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19-20, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku senantiasa memberkati kamu dan menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah itu motivasi saya. Ya. Nah, Agatha, banyak sekali warganet bertanya ya, pengetahuan tentang Al-Quranmu keren banget gitu loh. Kok bisa sih, Agatha? Hanya sedikit itu. Jadi saya memang sebelumnya dari Muslim dan sedikit banyak mengetahui dan tertarik untuk tahu lebih dalam, karena selama ini saya hanya menjalani kehidupan saya sebagai Muslim yang hanya sekedar hari-hari itu sholat, ya rutinitas biasa tanpa banyak sekali mendalami sampai ke ilmu ma'rifatnya. Dan beberapa kali juga saya ikut kajian. Dan gitu. Itu dasarnya, basicnya. Itu tahun berapa ya pencarian itu dilakukan? Ada sekitar 7 tahun yang lalu lah. Lama, dan sempat juga saya agnostik, kembali lagi cari saya kemana-mana gitu, cari kebenaran. Sebelumnya itu saya cari, saya mau bersandar kepada Tuhan yang benar. Gitu. Tapi saya tidak menemukan pengertian akan sandaran hidup saya gitu, karena ini sebenarnya dari kecil ya. Saya berpikir keras ketika orang tua saya meninggal. Pertama itu sekali waktu saya kecil bapak saya meninggal. Kenapa saya bersedih? Ada banyak pertanyaan. Kenapa saya harus ditinggalkan? Saya merasa kehidupan ini tuh tidak adil gitu bagi saya gitu, seorang anak kecil yang harus ditinggalkan bapaknya gitu kan. Nah, lalu tidak lama awal 2019 akhir 2019 waktu masa-masa Covid, lagi-lagi ada cobaan lagi, ibu saya meninggalkan saya. Jadi saya itu lama sekali jadinya yatim piatu. Sudah pertama yatim itu panjang sekali, dan akhirnya yatim piatu. Di situ saya mulai terguncang di situ. Saya nggak punya pegangan, terus saya juga kayak hilang harapan gitu kan, mau kemana abis ini gitu. Dan saya awalnya itu yang sibuk bekerja, hanya apa ya, kalau kita bilang menjalani hidup seperti layaknya orang biasa ya, mencari uang masa depan, cari uang masa depan gitu, tanpa kita ternyata perlu sesuatu. Lucu ya teman-teman, mengaku sebagai murtadin, tapi namanya Afrida Magdalena. Luar biasa. Ada umat muslim yang kasih nama anaknya Magdalena ya. Nama yang sangat identik dengan Yesus. Maria Magdalena. Bagi teman-teman yang nggak tahu siapa itu Magdalena atau Maria Magdalena, silahkan di-search. Atau nanya saja sama Bang Nandar, sama Ustadz Kainama. Mereka dua paling pakar lah kalau membahas tentang Maria Magdalena. Jadi memang banyak orang Kristen itu kasih nama anaknya Magdalena karena mengacu kepada tokoh Maria Magdalena. Tetapi yang Muslim nggak ada yang kasih nama seperti itu, teman-teman. Nggak ada. Dan siapa yang namanya Agatha ini atau Afrida ini, kita sudah kantongi. Kita sudah dapat datanya.
Sudah jelas sekali datanya, teman-teman. Ya, sudah sangat jelas. Anaknya berapa, kan gitu. Umur berapa, berasal dari mana, jelas. Mantan suaminya siapa, gitu kan. Ya, suaminya siapa, kita tahu semua sekarang. Jadi hanya masalah waktu, ya mohon maaf. Ya, mohon maaf. Sebelum, ya ini sebelum, ya tangkoi teman-teman, tangkoi. Kan begitu. Karena kuat dugaan nih teman-teman. Konten-konten dia berisi fitnahan-fitnahan, penghujatan kepada Islam, dan juga upaya membuat keributan. Upaya provokasi-provokasi yang memang sengaja ingin membuat chaos negara kita. Dan ini dibayar, teman-teman. Manusia satu ini dibayar. Dia menikmati yang namanya hasil hujatan. Ya. Mengicipi indahnya, nikmatnya, uang hasil menghujat. Saya kadang bingung ya. Saya kadang bingung kok mau lah orang-orang ini menjual hatinya demi gara-gara uang yang tak seberapa. Ya bagi saya itu tak seberapa, teman-teman. Mau kalian bilang 2 miliar, 3 miliar, tak seberapa juga kalau dibandingkan dengan agama. Nggak ada nilainya. Mungkin bagi dia bernilai ya, dapat uang 100 juta sebulan dengan hasil menghujat, dengan cara menghujat agama orang. Karena sebelumnya mungkin seumur hidup nggak pernah lihat. Seumur hidup dia nggak pernah lihat uang segitu mungkin. Sehingga begitu ditawari, langsung tergiur. Langsung tergiur. Hujatannya luar biasa. Dan saya sudah buktikan berapa banyak hujatan dia. Dan kita kantongi semua, teman-teman. Kita kantongi. Dan saya mungkin kasih kenal sedikit ya. Jadi kalau ada Laskar Polikardus bilang, loh dia orang kaya, dia orang sukses, kamu yang miskin. Silakan dicek. Kalau Wak Donat pernah ya bilang siapa saya. Mohon maaf, bukannya mau bangga. Alhamdulillah, saya terlahir dari keluarga yang lumayan. Dan nggak perlu harus mencari duit dengan cara seperti ini. Ya, dengan cara yang dilakukan oleh Polikardus. Mohon maaf. Ini, saya nggak tahu siapa ya teman-teman, kalian bisa cek. Jerawatnya tebal ya. Wih, jerawatnya. Tak terurus zaman dulu ya, sangat tidak terurus zaman dulu. Wih. Ya. Jadi manusia tidak terurus ini, kita bisa lihat ya bagaimana hidupnya dulu. Dan ya itulah saya bilang. Tiba-tiba kalau orang bisa glow up dari hasil hujatan, saya nggak ngerti di mana nikmatnya. Di mana kenikmatan menikmati uang seperti itu. Dan banyak sih teman-teman. Kita tahu semua udah. Ya, kita tahu semua dan ya hanya masalah waktu lah. Kita doakan saja. Ya, kita doakan saja segera diproses oleh pihak yang berwajib. Kan gitu. Ya. Terus yang paling lucu teman-teman, paling lucu, ini paling lucu nih teman-teman. Ada beberapa teman-teman Polikardusnya yang sudah mengakui bahwa yang dilakukan oleh Agatha ini adalah pelanggaran hukum. Jadi dia bilang semoga Agatha bisa mempersiapkan penasihat hukumnya. Artinya dia memang sudah yakin, ya, sudah yakin Agatha ini pasti akan ditangkoi. Sehingga dia ngomong seperti itu. Kayak kalau Uniriva saya nggak pernah bilang kan, mau dilaporkan Uniriva pun saya nggak pernah bilang Uniriva harus persiapkan pengacara, enggak. Karena saya yakin Uniriva nggak bersalah, jadi ngapain? Ya, ngapain gitu. Nah kalau ini mereka sudah yakin, ya mereka sudah yakin bahwa Agatha ini bersalah dan dia sudah ngomong masalah penjara. Dia bilang, ya Polikardus bisa dipenjara, tapi Injil tidak bisa dipenjara. Injil itu apa sih gitu kan? Kalau Injil yang buku, ya taruh di penjara, ya di penjara dia gitu kan. Ada di dalam penjara. Tapi kalau yang ada di Gramedia, ya di Gramedia. Kan begitu. Ini ngomongnya ngelantur juga si kawan satu ini. Ya biasalah, namanya juga Polikardus, dan kita bisa lihat mereka kembali teriak-teriak. Kembali menjerit, merasa terzolimi. Tapi sebelumnya kita putarkan dulu ya, bagaimana hujatan dari Agatha, dan juga bagaimana pengakuan dari si Polikardus satu ini. Iya sama, surga bidadarimu itu juga saya nggak yakin. Kenapa? Nggak ada yang tahu, belum ada yang keluar dari neraka. Iya dong, belum ada yang keluar dari neraka, terus naik ke surga, terus dapat bidadari. Kok yakin sama kata-kata dusta yang nggak terbukti itu? Yakin sih ajaran saya. Kenapa? Saya yakin ajaran saya.
Yakin. Harusnya begitu saya bilang, Bang, di sini ada susu. Yakin dong. Ngapain yakin? Itu Loh. air tua gitu. Loh, harusnya kamu yakin aku ini orang baik-baik yang ngasih tahu ini susu. Aku nggak mungkin bohong. Tobat. Ya justru aku tuh lebih nggak percaya di sorgamu itu ada 72 bidadari seperti yang dinarasikan nabimu Muhammad. Wong dia aja kerjaannya kawin, terus dia mukanya asem. Gimana? Kamu harusnya lebih percaya sama aku dong. Aku nih orangnya baik-baik. Aku nggak pernah menggauli budak di ranjang suamiku. Aku nggak pernah nikah sama orang buta. Harusnya kamu lebih yakin sama aku dong. Tapi pernah jual diri kah? Enggak pernah juga. Nah, Nabi kau suka jual budak. Gimana dong? Dia malah punya usaha jual beli orang. Ini human trafficking. Mau aku tunjukkan datanya? Tobat. Coba, harusnya kau lebih percaya sama aku. Aku itu biasanya itu jual donat, jual asinan. Nggak pernah aku jual orang. Coba. Sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka saya katakan ini adalah holik dalam zatnya. Kalam dalam zatnya itu pasti holik. Tidak mungkin sesuatu yang makhluk melekat pada zatia Allah. Ya. Jadi apa yang melekat pada Allah itu pasti Allah. Sifat-sifat Allah itu pasti Allah. Itu. Jadi sama seperti Allah kami, yaitu Bapa, dia memiliki firman dan roh. Firmannya itu Allah, rohnya itu Allah. Maka Allah kami Tritunggal. 3 keberadaan yaitu Bapa, firman dan roh. Itulah Allah yang satu dengan 3 realitas, dengan 3 keberadaan. Namun kalau di dalam iman Islam dikatakan Allah dengan 20 zatnya. Ya, pada tahu anak-anak 20 zat Allah, 20 sifat Allah? Tahu kan 20 sifat Allah itu bukan diciptakan. Ya, jadi Allah kalian itu 20 tunggal. Ya, 21 tunggal, kita Tritunggal sayang. Ya, ngerti ya, Rakazuki ya, kakek tua ya, dokter bloon. Najis. Sorry. Jangan disamakan. Karena Allah kami tidak pernah mengutus yang namanya Muhammad. Tahu kan? Allah kami tidak pernah mengutus nabi yang seperti demikian. Jangan disama-samain. Yang ngemis banget ya. Jangan nebeng. Jangan ngemis. Jijik, ngerti tahu jijik? Najis. Beli lebih najis dari kotoran babi bagi kami. Itu kalau mau mengalahkan Allah kalian, alahkan aja. Kami tidak mau. Ya, ingat teman-teman Kristen, jangan mau disama-samakan Allah kita. Allah kita tidak pernah menyuruh An-Anfal ayat 12. Nggak ada itu. Motong-motong leher ini. Kafir. Lu nggak capek on cam pakai yang ini? Nggak tahu gue, entah yang mana pun ini yang on cam. Yang house aja. Ini kan Pertama ya, dari umur 40 dia menyembah Allah. Umur 0 sampai 9, sampai 39 dia mengatakan dia menyembah Allah. Berarti kesimpulannya adalah Allah sama dengan Hubal. Lah itu cacatnya. Itu cacat otak atau benar? Karena apa? Karena dia tidak membantah Muhammad yang dibesarkan oleh kakeknya penyembah Hubal adalah Allah, dan umur 0 sampai 39 dia tetap mengakui itu adalah Allah. Artinya itu Allah adalah Hubal. Terima kasih. Thank you Pak, ini baru benar, logika Anda mantap Pak. Anda sudah mengakui bahwa Hubal adalah Allah. Silakan Pak, terima kasih. kita nggak maksain ya, biarkan yang menonton yang menilai. Daripada terlalu lama di ajaran sesat Pak, mending tinggalkan Pak. Penyempurna pagan. Pra, lu nggak curiga dari hadis yang gue tunjukin? Si Zaid kan bilang, gue nggak mau sama sembelihan yang tidak disebut dengan nama Allah kan, betul? Nah, padahal Islamnya kan belum ada tuh. Islam belum ada. Kalau lu jeli bang,
Berarti Itu kan dalam hadis tadi dikatakan sebelum Nabi menerima wahyu, betul ya? betul. Tapi kenapa Zaid bilang aku tidak mau memakan sembelihan dari sembelihan berhala dan tidak disembelih dengan nama Allah? Loh, Paling Berarti waktu paling itu logis, ayo, paling logis gimana? lagi. berarti Prof, sesembahannya paling bukan Allah waktu itu. bukan. Iya, bukan. Kalau Ah, gue curiganya, berarti Allah itu udah ada. Jadi Muhammad ini betul dia pagan, si Zaid ini mungkin pengikut agama sebelumnya. Bisa jadi. tapi yang saya tangkap gini ya Pak Prof ya. Memang si Mamat ini ya, Napi nomor punggung 25 ini punya kebiasaan mengklaim sesuatu itu menjadi miliknya gitu. Contoh ya, gereja aja disebutnya masjid. Dia memang benar-benar mau mentauhidkan, menyatukan Allah itu. Semua jadinya pokoknya itu. Hubal itu sama dengan Allah, orang Kristen juga sama dengan Allah, semua mau disamakan gitu. Tapi kita kan kagak mau kan? Betul. Benar kan? Dia tuh mau menyamakan. Tuhannya Musa adalah Allah, Tuhannya Abraham adalah Allah, Hubal adalah Allah. Tuhannya orang Kristen, Nasrani, semua dibilangnya Allah. Memang dia niatnya memang mau menyatukan semuanya Tuhan itu. Enak Nah, ini yang gue senang dari si Agatha nih. Kesimpulannya ada nih. Berarti aja. memang idenya mau nyatuin semua Mau itu. nyatuin semua. Makanya tauhid itu kan kesatuan. Sekalian diikat dong itu. Tapi cocok itu. Siwa ikat juga Pak. Ayo Pak satu. Mending dipikirin Apa sih Pak, itu? ajarannya mending. Besar tuh yang semua channelnya itu menghujat Islam, menghujat Nabi Muhammad. Orang Jakarta dia terang-terangan. Apakah kita diam atau tidak? Nasihati sudah, dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan sudah, dengan cara lapor ke pihak berwajib sudah semua. Tapi tetap setiap malam mereka itu menghina, menghujat, sehingga betul kata Allah, walam tarda ankal yahud walam nasara hatta tattabi'a millatahum. Di dalam surah An-Nisa ayat 140 Allah mengharamkan kita duduk dengan mereka hatta yahudu fi hadithin ghairi, sampai mereka membicarakan omongan lain. Ketika mereka menghina Islam, maka kita haram duduk dengan mereka. Tapi mau tidak duduk bagaimana? Setiap malam mereka melive-kan, banyak yang nonton, dan yang komentar itu dari golongan mereka ini semuanya mendukung. Ya, pulangkan saja Islam ini ke Arab. Iya, kita diam. Maka Al-Fakir dari Apologet Islam Indonesia mengajak kepada teman-teman, mungkin teman-teman ada yang paham hukum, mungkin teman-teman ada yang lawyer istilahnya ya, pengacara. Maka Al-Fakir meminta bantuan, ayo kita bareng-bareng laporkan kepada pihak yang berwajib sesuai. Jadi jahidul musyrikin kata Rasulullah, yang pertama bi amwalikum atau bi anfusikum atau bi alsinatikum, lakukan seminimal mungkin. Yang kita bisa, saya adalah seorang pengacara, saya laporkan kepada pihak wajib, bisanya itu lakukan. Atau hanya komentar saja bahwa Islam ini adalah begitu, terserah. Jangan kemudian diam, karena diam itu, apalagi cuma ingkar dalam hati, wa dzalika ad'aful iman yang paling lemah berarti. Saya mengajak, dan sekarang teman-teman, bahkan Al-Fakir sendiri, bahkan teman-teman kita yang Islam dilaporkan oleh mereka. Jadi seharusnya kita yang melaporkan ke polisi, malah mereka yang melaporkan kita. Ini kan terbalik namanya. Maka saya mengajak kepada umat Islam, naikkan level giro kita. Seharusnya kalau kita lihat kitab tafsir manapun, kalau di depan mata kita ada yang menghujat Rasulullah, halal darahnya. Ya. Untungnya umat Islam ini rahmatan lil alamin, mengikuti aturan pemerintah. Makanya kafir yang ada di Indonesia namanya kafir mustakman, kafir yang diangkat aman oleh pemerintah. Kita taat ke pemerintahnya, begitu. Tapi kalau seharusnya kalau kita buka di dalam kitab apapun, menghujat Nabi, jangankan menghujat, Sayyidina Umar saja bagaimana kan? Bagaimana kemudian Sayyidina Umar
Ketika Rasulullah wafat, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, aku penggal lehernya. Untungnya ada Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutila in qalabatum ala aqabikum. Apakah kalau beliau wafat kamu akan kembali murtad gitu? Nah, itu Sayyidina Umar. Kalau sampai Sayyidina Umar hidup zaman sekarang, selesai itu saudara. Teman-teman sekalian, dalam video itu diduga ya dia melakukan penistaan agama dengan menjelaskan mengenai sebelum Muhammad berumur 40 tahun ya. Karena kan menurut informasi bahwa Muhammad mendapatkan wahyu di umur 40 tahun. Jadi mulai dari 1 tahun atau 0 misalnya sampai 39 tahun itu, lalu Muhammad sembah siapa? Ya, siapa yang kemudian dikenal oleh Muhammad, ya kan gitu. Nah, ini yang sedang digoreng bahwa Agatha telah melakukan penistaan agama. Dan teman-teman sekalian, apakah video-video serupa itu kita temukan dari orang-orang Islam yang tentu saja menafsirkan ayat-ayat Alkitab dengan sembarangan? Tentu saja banyak sekali. Oleh karenanya saya akan menunjukkan beberapa video saja teman-teman sekalian ya, barang 2 orang lah saya akan tampilkan sebagai pembanding saja. O itu O, jadi Tuhan kau A-O, au, Tarzan. Diam ya nak ya, nanti kalau dia besar jadi Tuhan kau ya. Aduh, diam ya nak ya, kalau dia besar jadi Tuhan kau ya. Mimi nak Mimi. Kalau gini sudah jadi cerita itu. Memuhujat. Bahwa hal ini bukan hanya saja ya dilakukan oleh orang Kristen, tapi lebih dulu dilakukan oleh umat Islam itu sendiri yang mengatasnamakan mereka ini adalah anggota API yang tentu saja mereka menghina dan menistakan agama Kristen. Jadi kita berharap memang ya adanya orang-orang Kristen juga ya, ormas-ormas yang tentu saja harus berani ya untuk memberikan laporan-laporan supaya imbang dalam hal ini, dan bila perlu ya jika memang ada penghujat-penghujatan ini ya harus dilaporkan semua agar dihentikan ya perdebatan-perdebatan itu ya. Jadi teman-teman sekalian, kita berharap bahwa polisi ya, pihak kepolisian itu mereka bisa adil ya dalam menegakkan setiap keadilan-keadilan dalam hal penistaan agama. Baik teman-teman sekalian, dukung ya Agatha ya, biar juga secepatnya mendapatkan kuasa hukumnya nanti ya untuk memberikan pembelaan-pembelaan dalam kasus ini. Kita percaya bahwa kita bisa dipenjarakan, tapi Injil tidak bisa dipenjarakan. Kita bisa dibinasakan, tapi Injil tidak bisa dibinasakan. Oleh karenanya kita dalam keadaan apapun tetap memberitakan Injil. Saya dari kemarin sudah bilang ya, kalian boleh cek di video saya yang lama. Ya, jauh hari saya udah ngomong seperti ini, bahwa Nora Aritonang yang dilaporkan, Rudi Simamora yang ditangkap. Ya, Rudi Simamora yang ditangkap. Terus mereka melaporkan yang namanya Bang Zuma dan Unirifa, kan begitu. 2 sekaligus dilaporkan. Dan saya katakan apa? Saya katakan jangan terkejut ya, kalau nantinya yang ditangkap itu adalah Lina Wijaya dan juga Agatha. Kan begitu. Yang dilaporkan Bang Zuma, tapi yang ditangkoi nanti mereka. Jangan terkejut, itu sudah saya bahas 5 hari yang lalu ya kalau tidak salah. Ya, kalian bisa cek di videonya teman-teman. Ya, saya sudah jauh hari ngomong. Itulah saya bilang analisa. Cara kita menganalisa. Ya, di sini saya tulis Bang Zuma dan Unirifa yang dilaporkan, tapi infonya Lina Wijaya dan Agatha yang bakal diciduk. Ya, saya bikin seperti itu judul. Lina dan Agatha yang bakal diciduk. Dan ini sudah pelaporan, hanya masalah waktu sebelum diciduk menurut saya. Ya, karena jelas penistaan yang mereka lakukan sudah sangat terang benderang dari keterangan teman-teman ahli. Ya, itu sudah ngomongnya sama. Ya, kita juga sudah dengar sih keterangan-keterangan ahli ya mengatakan bahwa jelas kok. Jelas yang mereka narasikan itu adalah hujatan. Nggak ada ajaran Islam yang ngomong seperti itu. Suka-suka dia aja. Kan begitu. Suka-suka dia aja. Ngeri. Ya, ngeri sekali hujatan mereka. Dan kenapa itu bisa terjadi? Coba saya tanya.
Ya karena nikmatnya uang itu. Nikmatnya uang donasi yang mereka dapat dari menghujat Islam. Berkali-kali saya sampaikan, ini ada donaturnya. Ada donaturnya. Kalian bisa lihat. Agatha, glowing sekarang teman-teman. Sekarang gaya-gaya kan, bisa beli barang mewah, ya bisa sombong dengan uang dan sebagainya. Kenapa? Ya karena dikasih. Dulunya, aduh, mohon maaf teman-teman, bukannya merendahkan ya. Bukannya merendahkan. Kalian kalau nanti lihat rumahnya, kondisinya, dan mungkin kesaksian dari keluarganya, kalian akan terkejut, shock. Kalian akan shock. Jadi memang mereka ini, ya memang dibiayai, sama seperti yang dibilang Rudi Simamora dulu. Dijanjiin, bisa dapat mobil, bisa dapat barang mewah, dari hasil menghujat. Itulah kenapa Islam ini begitu menggiurkan bagi mereka untuk dihujat. Luar biasa. Narasi-narasi mereka, fitnahan mereka. Dan ya, saya juga bingung. Saya juga bingung kenapa orang seperti ini disukai oleh Laskar Polikardus. Artinya ada yang bermasalah di negara kita. Kenapa Laskar Polikardus begitu mencintai penghujat? Bukannya menasehati. Ini agak membagongkan. Seharusnya kalau ada orang yang salah itu dinasehati. Jangan kamu seperti itu, jangan. Ini bisa menimbulkan perpecahan, bahaya. Narasi-narasimu itu berbahaya. Ini enggak, malah didukung. Kita lihat bagaimana Agatha itu begitu disukai oleh Laskar Polikardus. 90% Laskar Polikardus mencintai Agatha. Ya, disukai dia. Bahkan sampai sekarang masih dibangga-banggakan. Agatha tidak menghujat, Agatha sedang memberitakan Injil. Apakah Injil kekristenan itu isinya penghujatan kepada Nabi Muhammad SAW dan Allah? Coba saya tanya. Kecuali kalian mengakui, ya, isi dari Injil kami adalah itu. Isi Injil kami adalah bagaimana menghujat Nabi kalian. Kalau memang seperti itu, ya sudah. Ya, kita cukup tahu. Tapi setahu saya nggak gitu. Mohon maaf, saya dari Kristen. Saudara saya Kristen. Teman-teman saya rata-rata Kristen. Saya tahu betul ajaran Kristen tidak mengajarkan kebencian seperti ini. Tidak pernah mengajarkan untuk memerangi, menghujat agama orang. Nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Tapi kenapa mereka seperti itu? Dibilang apa? Bahwa Nabi Muhammad itu tukang jual budak perempuan, human trafficking. Luar biasa. Ya, mengatakan Nabi kita sebagai tukang jual budak. Tukang human trafficking. Kan gitu. Terus dibilang apa? Nggak menggauli budak di ranjang suami. Ya, luar biasa. Ya, nggak menggauli budak di ranjang mereka tidur. Gitu kan. Terus mengatakan bahwa Allah adalah Hubal. Hubal itu adalah pagan, teman-teman. Mengatakan bahwa kita penyembah pagan. Wow. Dan masih banyak sih hujatan-hujatan dia yang lain. Yang nggak tahu malu. Bahkan kalau saya bandingkan dengan apa yang dilakukan Gracia Pelo, Gracia Pelo adalah salah satu Polikardus yang pernah ditangkap di Jawa Timur, lebih tepatnya di Malang. Ya, Gracia Pelo juga sama, narasinya itu. Mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan wi-wi, ya, dia bilang wi-wi, sini-sini, dek, gitu kan. Luar biasa. Nah, kita lihat saja lah. Dan yang paling lucu tahu apa, teman-teman? Saya udah bilang kan, awalnya mereka bilang, yeay, Ratu Ento ditangkap, Nora dilaporkan, semangat, semangat, semangat. Begitu Rudi Simamora ditangkap, ya, berubah. Kami terzolimi, mana keadilan, tidak adil, gitu kan. Saya ingat sekali tuh, begitu Rudi Simamora ditangkap, konten-konten Polikardus semua berteriak, tidak adil dan sebagainya, nggak benar ini, keadilan mati dan sebagainya, teriak, merasa terzolimi. Begitu tanggal 21, teman-teman. Tanggal 21 kemarin, ya, dari Bang Doks Masih Jabat mengumumkan sudah melaporkan Bang Zuma dan Uniriva. Mereka langsung semangat lagi. Yeay, segera ditangkap, harus segera diproses, jangan lari, DPO kamu, tangkap Riva, gitu kan. Datang mereka ke Komal-Komal yang ada Uniriva dan Bang Zuma. Berteriak-teriak, melabeli kalau mereka sebagai DPO. Jangan lari kau Riva, tangkap, gitu kan. Nggak malu apa? Nggak malu. Oke, kita biarkan, teman-teman. Saya udah bilang, udah, kita dengar mereka ketawa-ketawa sekarang. Ya, mereka menghibur diri. Mereka bersemangat kembali, kita biarkan. Cuman jangan sampai nanti berubah lagi.
mewek lagi. Dan terbukti, per hari ini teman-teman, per hari ini mereka kembali mewek. Kembali mewek, teman-teman. Kembali nangis-nangis Laskar Polikardus ini. Dan saya nggak tahu apakah besok mereka akan ketawa lagi ya. Minggu depan mungkin akan ketawa lagi. Tapi saya nggak tahu. Karena saya dapat keterangan, saya dapat informasi dari pihak sebelah, bahwa Bang Dos masih jabat, itu sudah berpikir akan melaporkan juga Polikardus ini. Supaya menunjukkan bahwa dia memang toleransi. Kan dari kemarin saya kejar tuh. Saya kejar Bang Dosma. Buktikan kalau memang Anda cinta Indonesia, Anda toleransi, jangan hanya laporkan apologet Islam. Laporkan dong Polikardus yang jelas-jelas menghujat, sudah banyak buktinya. Setelah didesak, dan konon kabarnya dinasehati juga oleh pihak keluarganya, akhirnya dia berpikir bagaimana kalau Polikardus juga dilaporkan. Ini akan membuat Polikardus makin nangis nih sama laskar-laskarnya. Astaga, kan gitu. Nanti mereka bilang, waduh, apa ini, kita kejepit. Ya, dari sana kita dijepit, dari sini kita dijepit, mampus kita gitu kan. Nah, mereka langsung teriak lagi, kami korban, kami terzolimi. Coba lihat. Bentar lagi Polikardus akan berteriak kembali, teman-teman. Ya, berteriak kembali, seperti tikus yang kejepit. Mereka akan seperti itu. Dan sekali lagi yang saya bilang, ini Polikardus dan laskarnya, bukan Kristen. Kalau Kristen, ini adalah tonggak kemenangan bagi teman-teman Kristen. Karena mereka berhasil memisahkan mana Polikardus, mana Kristen. Dan dengan ditangkoinya satu persatu nanti Polikardus, ini sekaligus akan membuat citra Kristen kembali positif. Ini kan lagi bersih-bersih, supaya nama Kristen bisa dipulihkan. Yang selama ini, nama Kristen, citra Kristen di hadapan teman-teman Muslim sudah mulai jelek lantaran Polikardus. Ini akan kembali bagus. Jadi ini dibutuhkan teman-teman, yang seperti ini dibutuhkan, dan kita akan lawan. Yang paling lucu tahu apa? Paling lucu ada beberapa, kita siap hapus channel dan sebagainya. Ya, bahkan tadi kalian dengar ya, Arif Gulo, salah satu Polikardus bilang apa? Ini harus dihentikan, debat-debat ini dihentikan, nggak apa-apa. Ya, kita senang. Kalaupun nggak ada debat lagi nggak apa-apa, tapi tolong teman-teman, jangan lompat pagar. Selama ini kan teman-teman apologet Islam hanya mereaksi lompat pagar yang dilakukan oleh Polikardus. Ada yang melakukan misi penginjilan ya dengan bawa-bawa Islam, dengan menjelek-jelekan agama Islam, dengan mengatakan ikutlah Isa yang terkemuka di dunia dan akhirat, artinya dia adalah Tuhan karena Tuhanlah yang terkemuka. Habis itu buka website, ya mereka buat website Isa dan Islam. Mereka tiru-tiru nama-nama Islam. Mereka bawa-bawa nama Allah, Rasul. Ya, mereka menyamar dan sebagainya. Kan ini yang memulai perdebatan ini. Ini yang memulai. Tapi kalau semua sudah dihentikan, jangan lompat pagar, jangan lagi kalian memurtadkan saudara-saudara Muslim, jangan kalian menyiarkan dengan cara yang melanggar undang-undang, maka kita akan damai. Jangan melanggar undang-undang, itu aja poinnya. Selama ini kan umat Muslim ini kan diserang terus, dan baru 5-6 tahun terakhir ini bangkit. Kan 5-6 tahun terakhir ini bangkit di medsos kita. Setelah puluhan tahun terus kalian murtadkan saudara-saudara kami dengan cara-cara yang mohon maaf, yang tidak sesuai dengan aturan. Buat Agatha, ya saya nggak tahu apakah Agatha ini akan bertobat, apakah dia memang juga sudah mempersiapkan PH seperti yang dibilang sama si Arif Gulo ini ya, siapkan PH yang terbaik dan sebagainya. Ya kita tunggu teman-teman. Ya, dan di sini kita akan terus menginformasikan apa-apa saja yang akan terjadi. Ya, apa-apa saja teman-teman. Dan udah clear sekali siapa dia, ya bagaimana kehidupan yang namanya Agatha. Wah, jadi kalau dia gaya-gaya, wah saya inilah itu, aduh malu. Jejak digital nggak bisa tipu. Testimoni dari teman-teman, dari keluarga nggak akan bisa menipu teman-teman. Siapa kamu akan ketahuan. Udahlah. Kenapa sih harus dengan cara dusta, dengan cara tipu-tipu? Kenapa sih nggak pede gitu kan? Sampaikan saja kamu siapa. Dan kalau memang nyari duit ya udah bilang aja. Lebih mending si RK teman-teman. RK akui, dia buat PK supaya cari koin, cari duit.
Edis juga sama. Edis ngakui dia PK supaya bisa menopang hidup dia yang memang dalam pelarian. Kan begitu. Pelarian mahal. Dia akui itu. Agak jujur. Daripada Agatha ini kerjanya berdusta aja. Dan disukai pula. Ya, lucunya di situ. Dan kalian sudah membangunkan singa tidur, teman-teman. Dengan cara ini, kalian sudah membangunkan singa yang sedang tertidur. Umat muslim mulai bangkit. Mulai bangkit. Dan kita bisa lihat sekarang di medsos. Yang sebelumnya nggak nonton, mulai nonton. Saya mulai tuh ikut. Ya, di mana Ustadz Wafi ada pengajian. Ya, kita sampaikan bahwa di medsos ini sekarang lagi kacau balau. Islam dihujat dengan luar biasa. Kita tampilkan. Dan semua bilang, wah ini kelewatan. Ini kelewatan sekali yang dilakukan Polycarpus. Mereka terkejut. Mereka pikir aman-aman saja. Karena memang orang yang sibuk dengan akhirat nggak sempat nonton medsos. Saya maklumi itu teman-teman yang ada di pengajian ya, mereka sibuk pengajian, kalau enggak isi dengan kegiatan positif ya, kunjungi saudara yang sakit, yang kesusahan, yang lagi bencana, ya bikin bakti sosial, fokus juga dengan kerjaan, nggak ada waktu nonton medsos. Nah, baru sekarang lah mereka terkejut, wah ternyata banyak hujatan di medsos ini. Dan ini udah nggak bisa dibiarkan, akan dilawan. Akan dilawan, siap-siap teman-teman. Akan ada kebangkitan ya. Kalau mengutip Ustadz Wafi ngomong, ya, 212, itu adalah gerakan umat muslim melawan hujatan yang dilakukan oleh Ahok dan penghujat-penghujat. Kalau nanti 313, ya, kita akan ada 313 nantinya. 212, 313, yang melawan para penghujat Islam yang ada di medsos. Khusus medsos akan ada gerakan sendiri. Siap-siaplah. Ya, khusus medsos akan ada gerakan. Jadi buat Polycarpus, nanti jangan kalian merasa terzolimi lagi ya. Karena yang suka menzolimi itu kalian. Saya saja sama, ya teman-teman. Berapa lama, bayangkan, 2 tahun kasus saya. Mereka majuin terus. Jelas-jelas nggak bisa, dipaksa. Gimana cara dia majuin? Ya, dia majuin, kenapa? Ya karena memang mereka ingin membungkam saya. Segala cara dilakukan untuk bungkam saya, karena channel saya mengungkap kebenaran. Melawan Polycarpus ini. Mereka nggak terima itu. Ya, tapi ya udah, saya hadapi kok. Nggak lebay. Ya, nggak lebay seperti mereka. Apalagi sampai nangis-nangis, tolong, tolong, rumah saya dikepung. Nggak, kita nggak gitu teman-teman. Rumah saya didatangi. Ya, didatangi oleh beberapa Polycarpus dan laskarnya. Saya hubungi aja. Saya hubungi teman yang ada di kepolisian. Dan ormas Islam langsung datang. Ya, alhamdulillah nggak bentrok, nggak sampai bentrok. Kan gitu. Nggak perlu kita suruh penonton kita gitu kan, mentang-mentang banyak penonton, ya mentang-mentang ada pengikut, ya, terus lagakan gitu, suruh penonton yang baku hantam demi kita. Sorry ya, kita nggak seperti itu. Ya. Kalau ada YouTuber ataupun ya nggak tahu lah mau dipanggil apa mereka yang suka menyuruh netizennya untuk mati demi dia, nah, itu kalian perlu pertanyakan tuh. Itu nggak ada otak, saya bilang. Orang seperti itu nggak ada otak. Jangan diikuti. Sesat. Orang seperti itu sesat. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Kita tunggu. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.